Kami tidak akan melegalkan perzinahan. Kami hanya miris melihat hasil perzinahan itu. Jauhkan kami dari bencana alam, ya Allah ya salam. Jauhkan kami dari bencana alam, ya Allah ya salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena bayi yang dibuang oleh ibunya, dibunuh kemudian dibuang, dikubur hidup-hidup, bahkan dilempar ke sungai, ke atap, dan masih banyak lagi. Faktor penyebab banyak sekali, mulai dari pergaulan bebas, dijanjikan dengan pernikahan, pemerkosaan, hingga mendapatkan perundungan dan tekanan dari masyarakat setempat. Pemerintah sepertinya belum terlalu serius menangani kasus tersebut. Padahal hampir setiap minggu selalu saja ada kasus-kasus baru. Terlebih di media sosial banyak sekali komentar negatif yang ditujukan untuk ibu yang tega membuang bayinya sendiri. Bagaimana Angkatan Muda Banteng Putih menanggapi fenomena ini? Mungkinkah ada saran dan solusi untuk pemerintah agar mampu menangani kasus tersebut dengan tepat, supaya tidak terjadi lagi kasus pembuangan bayi berikutnya? Mohon penjabarannya. Bila kita membahas ataupun mendiskusikan fenomena bayi yang terlantarkan ataupun bayi yang dibuang oleh orang tuanya, ini sudah sangat miris tentunya. Jamak terjadi di Republik Indonesia ini, bahkan di pelosok-pelosok negeri kita yang terblow up dengan media massa. Insya Allah ada sekitar setiap minggunya pasti ada bayi yang ditelantarkan, entah di masjid, hutan, dan lain sebagainya. Ini tentunya sangat mengusik batin kami, Angkatan Banteng Muda Indonesia. Kenapa? Seakan-akan, tanda petik, seakan-akan ada pembiaran dalam hal ini. Tidak ada suatu tindakan yang progresif, tidak ada suatu kebijakan yang substansif, sehingga ada kesan unsur kesengajaan. Lebih ekstrimnya bahasa seperti itu, yang notabene kami pahami tidaklah mungkin ada unsur kesengajaan dalam ini. Tapi memang fakta di lapangan seperti itu adanya, karena tidak ada tindakan konkret dari pihak-pihak yang terkait, baik dari aparat desa, kecamatan, bahkan tingkat kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional sekalipun. Inilah yang kita perlu cermati dalam hal ini. Mengapa sense of human dari rakyat Indonesia ataupun pejabat Indonesia itu tidak ada melihat fenomena ini. Ini kita bicara manusia, bayi suci dalam terminologi agama, bayi yang tidak berdosa, dan mereka punya hak hidup dari sudut pandang HAM, hak asasi manusia. Karena tidak ada satu sosok bayi pun yang ingin dilahirkan dari rahim siapa, dan dia tidak bisa memilih tempat mana untuk dilahirkan. Harusnya dalam hal ini pemerintah sigap menyikapi hal seperti ini. Jadi kami langsung memberikan solusinya dalam hal ini. Kami tidak akan menjustis siapapun, tapi akan kami memberikan solusi. Alangkah baiknya di tiap desa itu diberikan rumah persinggahan khusus bayi. Entah itu anak yatim, entah itu bayi yang terlantar, dibuat rumah singgah khusus bayi. Ini harus ada di setiap desa. Ditempatkan di mana? Di pusat pemerintahan. Apakah kecamatan, ataukah kabupaten, itu teknis saja. Yang penting ada satu rumah singgah yang mau menampung
bayi-bayi yang tidak diinginkan atau orang tuanya belum siap secara mental. Sehingga ketika dia terlanjur hamil atas sebab apapun, si wanita ini tidak terbebani dengan penderitaan yang akan terjadi yang sudah diimajinasikannya sendiri, kan memang fakta seperti itu. Yang mana nanti outputnya si wanita yang hamil ini ikhlas, minimal ikhlas mengandung 9 bulan, minimal itu. Dia tidak merasa tertekan secara psikologi, dia merasa nyaman walaupun dia tahu dia salah. Nanti diadakan pendekatan agama tentunya untuk dia taubatan nasuha dalam terminologi agama. Tapi yang paling penting ketika dalam proses hamil ini, si wanita tadi tercukupi segalanya, vitaminnya, pemantauan dari puskesmas, sampai 9 bulan lahir anaknya, baru ditanya, bagaimana? Kamu kan ini kejadiannya sebelum nikah, suami ataupun laki-laki yang menghamil kamu tidak bertanggung jawab, tidak ada di tempat. Bagaimana? Mau tetap memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak kandungmu, atau pemerintah yang merawatnya? Nanti kamu sekali bisa menjenguk di rumah singgah bayi. Seperti itu harusnya. Jangan bilang anggaran nggak ada ya. Banyak anggaran kita, cuman banyak korupsi. Ya, itu aja. Itu bagian dari siklus kerjaannya Menteri Sosial. Dan itu nggak butuh anggaran besar. Sebenarnya belum lagi nanti ada partisipasi masyarakat yang menyumbang susu kah, menyumbang selimut kah. Banyak. Indonesia ini empatinya tinggi, asalkan ya promo yang dilakukan oleh pemerintah itu objektif. Situ kami tidak akan melegalkan perzinahan, kami hanya miris melihat hasil perzinahan itu. Terlepas pro kontra di masyarakat, yang pada prinsipnya harus kita pahami bersama, kecerdasan masyarakat bersama adalah ini manusia yang suci lahir ke bumi, yang tidak bisa memilih dari rahim siapa dia dilahirkan. Catat itu. Itu poin yang paling harus kita pahami bersama. Biar ada keselarasan antara masyarakat dan pemerintah dalam mencari solusi yang real dan konkret serta efektif dan ekonomis tentunya. Bayangkan, jika satu desa punya rumah singgah bayi satu saja, dan setiap warganya dipungut biaya Rp500 atau Rp1.000 tiap minggu. Bayangkan itu. Satu desa itu minimal 3.000. Yang di bawah kepemimpinan kepala desa itu 3.000 masyarakatnya. Bayangkan. 3.000 masyarakat kurang lebih loh. Ini setiap desa beda-beda, tapi kita ambil yang random saja. Itu 3.000 minimal. Minimal 3.000. Bayangkan 3.000 orang setiap minggunya sedekah Rp1.000. Dialokasikan untuk pembelian susu. Ini belum nanti ada yang masyarakat yang empatinya tinggi, nanti dia kirimkan selimut, kelambu dan lain sebagainya. Nah, di rumah singgah itu sekaligus didirikan taman bermain anak-anak balita. Jadi kan fungsinya bagus. Jadi mohonlah, mari kita berikan support yang tinggi kepada wanita-wanita, entah itu dia masih umur remaja, dewasa, ya, apapun itu, kita beri support kepada mereka agar survive. Jangan di-justice, jangan diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan, siapa yang menghamili kamu? Makanya ini nggak ada pendidikan agama. Jangan. Sudah terjadi, sudah terlanjur hamil, sudah terlanjur mengandung anak 4 bulan. Biarkan Allah yang menentukan perjalanan hidup si bayi. Jangan kita menjadi Tuhan untuk perilaku perbuatan orang lain. Cobalah berpikir dengan kebersihan hati dan pola pikir yang dewasa. Tidak butuh kecerdasan loh nih. Kebersihan hati dan pola pikir yang dewasa. Andai kata itu terjadi kepada anak perempuan kita, ayo, gimana? Ini yang harus kita sadari bersama. Mungkin hari ini terjadi pada anak orang lain, tapi bisa saja dengan izin Allah terjadi kepada anak kita atau cucu kita. Jadi tolong, masalah hamil di luar nikah ini memang aib, memang dosa. Itu kesalahan yang tidak boleh diulang lagi. Tapi ini fenomena yang terjadi di negara berkembang, yang terjadi di negara berkembang yang belum siap masyarakatnya secara mental, spiritual dan intelektual.
Masyarakat kita pola pikirnya, jangankan anak lulusan SD atau SMP, kuliah saja pola pikirnya masih ingin mencari kerja. Itu saja sudah salah. Capek-capek dikuliahkan hanya ingin mencari kerja. Pola pikir yang salah. Yang salah siapa? Bukan peserta didik, tetapi pola pendidikan Indonesia memang salah. Menciptakan tenaga kerja, bukan menciptakan orang-orang, manusia-manusia, menciptakan lapangan kerja. Masih ada dikotomi, kalau jadi PNS itu lebih terhormat, kalau jadi pedagang itu gak ada apa-apanya. Masih ada itu seperti itu. Nah, ini harus dihapuskan stigma-stigma seperti itu. Masyarakat harus dididik, lepas sekolah, mandiri, berwira swasta. Harusnya seperti itu. Kembali kepada pokok pembahasan kita. Ibda' bil basmalah, sallu ala nabi sallallahu alaihi Muhammad. Jadi, mari mulai saat sekarang ini, ketika ada anak gadis tetangga atau di kampung itu yang hamil di luar nikah, jangan dikucilkan, jangan distigmakan wanita jahat, nakal, jangan. Dia masih remaja, dia masih puberitas, dia masih ingin mengenal apa itu namanya seks. Tapi salah mendapatkan informasi, sehingga belum teori langsung praktek, alhasil hamil. Nah, ini butuhnya kita education seksual, perlu kita galakkan di masyarakat. Edukasi seks yang normatif. Kebetulan masyarakatnya ada yang kerja di luar negeri, rumahnya nggak ada yang ngeruat, disewa. Banyak, nggak perlu membangun infrastruktur, membangun ini karena rumah kita butuh anggaran untuk bangun rumah. Nggak perlu, jangan lebay, jangan mencari keuntungan. Belajarlah jadi pejabat yang santun, belajarlah jadi pejabat yang aku berbuat untuk rakyat. Banyak rumah-rumah nganggur di setiap desa, banyak sekali. Bahkan sampai keropos itu nggak ada yang menghuni. Itu karena apa? Karena manajemen kita rapuh. Solidaritas kita antar sesama warga negara rapuh. Jadi sudah saatnya stakeholder, baik tingkat nasional, provinsi, tingkat teritorial yang lebih kecamatan atau tingkat RT sampai tingkat rukun tetangga, rukun warganya, dibentuk pola pengamanan terpadu pergaulan seks khusus para remaja. Didata mana tetangga-tetangganya yang punya anak remaja umur 13, 12, dirangkul, dikumpulkan di masjid khusus pendidikan seks menurut Islam. Nah, banyak. Oh, ini butuh anggaran, jangan bicara anggaran. Banyak para tokoh-tokoh agama tingkat RT itu yang bisa mempunyai attitude yang bagus. Banyak anak-anak mahasiswa yang dari perguruan tinggi di lingkungan tingkat provinsi itu yang mau terjun ke lapangan memberikan pendidikan seks kepada adik-adiknya. Pasti banyak dan nggak butuh bayaran, mereka juga senang. Anggap saja ini prakuliah ataupun pendidikan education kepada masyarakat, yang mana mereka suatu saat akan terjun di masyarakat juga. Dibikin kerjasama dengan universitas khususnya yang bergerak di bidang kebidanan. Kan ada itu, setiap provinsi memiliki. Maka kami yakin bukan setiap minggunya, setiap harinya pasti ada orang mengaborsi anaknya yang hamil di luar nikah. Banyak di Indonesia. Karena 270 juta ini punya kepala, punya pemikiran, punya nafsu masing-masing. Yang terblow up itu yang kebetulan ketahuan ketika dibuang. Yang nggak ketahuan, subhanallah. Dan nggak usah menutup mata. Lihat data yang real. Berapa banyak remaja yang sudah puberitas, yang sudah tidak perawan lagi. Artinya sudah melakukan hubungan seks bebas ketika dia lulus SD ataupun SMP kelas 1. Ini sudah bukan rahasia umum. Inilah fakta, inilah kenyataan. Nah, tugas kita ya, menjembatani antara nafsu remaja mereka itu agar tidak liar, yang ujung-ujungnya kerugian bagi anak itu dan negara juga. Jangan terkesan kita membiarkan ada bayi yang mati sia-sia. Tidak boleh seperti itu. Oleh karena itu, Angkatan Muda Banteng Indonesia menghimbau pada aparat-aparat desa tingkat desa seharusnya membuat rumah-rumah singgah khusus bayi. Dan dipantau anak-anak remaja tingkat RT. Setiap RT mendata berapa anak remaja yang ada di lingkungan mereka. Dipantau. Nah, kalau ini dilakukan secara sistematis, maka insya Allah tidak akan ada pergaulan bebas lagi. Karena setiap RT mendata, memantau, dan seminggu sekali ada pendidikan seks. Kalau terjadi juga, minim pasti. Ya, namanya kebocoran tuh pasti ada. Hanya saja minim. Karena sudah dapat edukasi, ya, diajarkan itu dosa, neraka jahanam.
setidaknya memori anak-anak itu dicekoki hal-hal yang sifatnya agamis. Doktrin-doktrin, dogma-dogma agama masuk kepalanya. Jadi ketika ada ajakan dari pria yang ingin mensetubui si wanita ini, dia menolak. Dia tidak mau karena sudah pernah mendengar wejangan dari ustadz di kampungnya. Sehingga dia akan melarikan diri atau melawan. Dan pria-pria yang ingin tahu seks karena sudah dapat pendidikan yang normal, berpuasa Senin Kemis, maka dia akan ikuti. Ini sebenarnya hanya manajemen saja. Harus ada yang memulai desa percontohan. Dari sekian banyak desa yang ada di Indonesia ini, yang jumlahnya ratusan ribu desa. Ya dimulailah sekitar 20 desa percontohan, ada rumah singgah khusus bayi. Jadi ketika ada orang-orang yang sudah terlanjur punya anak malu, dia bisa menitipkan, nggak perlu dititipkan di masjid, nggak perlu dibuang ke hutan dan lain sebagainya. Karena masyarakat mendukung. Oh ini nanti kan bahaya. Jadi seakan-akan melegalkan persalinan. Bukan melegalkan, memberikan solusi agar anak yang lahir itu tidak mati sia-sia. Siapa yang tahu kalau bayi yang meninggal ternyata adalah manusia yang akan membawa kemajuan di Indonesia di masa depan. Karena pada prinsipnya semua bayi itu suci, fitrah. Gak ada bayi itu berdosa, ngawur itu. Ya, pahamilah di agama dengan baik dan benar. Tidak ada dosa untuk seorang bayi walaupun dia hasil perzinahan. Orang tuanya yang berdosa yang melakukan perzinahan, iya. Tapi si bayi tidak berdosa. Sallu ala Nabi. Oleh karena itu, mari solusi yang kami tawarkan ini kita kerjakan bareng-bareng. Ya, kita buat rumah singgah bayi itu yang real dulu. Bagaimana? Cari rumah-rumah yang terlantar, yang sudah tidak dihuni, yang terbengkalai karena orang tersebut yang punya tanah atau punya rumah itu sedang keluar negeri. Daripada nggak diruat. Desa kan punya data-data seperti itu. Dan itu bukan tidak ada, banyak. Karena banyak TKW atau TKI yang di luar negeri memiliki rumah tidak dihuni. Dan kalau sudah ada rumah singgah bayi itu jadi warning kepada remaja-remaja dan orang tua. Oh, jangan sampai anak aku nanti bayinya atau cucuku di rumah ini. Ada rasa malu karena tulis rumah singgah khusus bayi. Mereka tahu oh ini tempat anak-anak bayi yang dibuang. Artinya secara psikologi dia punya rasa malu di masyarakat. Nah, akhirnya si anak pun nanti malu. Nah, budaya malu inilah yang menjaga dan menertibkan tatanan di negara kita ini. Memang budaya malu di negara ini sudah hilang, khususnya untuk para pejabat. Nggak malu korupsi, bangga ditangkap dengan pakaian warna orange. Anak-anak bayi yang seharusnya diruat, ya, dijaga, diberi hak hidupnya, diayomi. Sebagaimana undang-undang juga memberikan hak hidup. Anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini buktikan. Jangan hanya diam saja. Jangan kita hanya bebankan kepada presiden. Kan ada menteri sosial. Menteri sosial yang kita bebani. Menteri sosial kan punya jajaran. Tolonglah. Coba ini diperhatikan. Karena kalau dibiarkan terus-menerus ini jadi budaya. Budaya seks bebas. Setelah melahirkan anak dibuang atau dibunuh atau bla 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 bla.